Nah, ini kan sekarang kalau di investor retail ya suka banyak istilah perang bandar gitu di sebuah saham gitu ya. Nah, kalau fund manager juga ada perang seperti itu nggak? Misalnya contoh, misalnya let's say, yang satu ngebuangin saham ini, yang satu ngumpulin saham ini dengan ekspektasi tertentu. Nah, apakah itu terjadi atau enggak? Terjadi. Hmm. Ya karena balik lagi kan, yang namanya fund manager, entah itu di institusional maupun retail itu kurang lebih sama. Dan karena sama-sama manusia, manusia itu kan karakternya sama. Greed, fear, eh, yang paling kelihatan itu serakah, dan itu nggak bisa kita pungkiri. Dan kurang lebih pola-polanya fund manager pun juga sama di institusional. Yang membedakan dia kelihatan superior ya duitnya aja banyak. Kalau duitnya kurang ya sama aja, kurang lebih kayak retail gitu. Iya, sama-sama narik-narik garis, ya, sibuk-sibuk Iya, narik garis, uprek-uprek apa namanya RTI ya. iya. Nah, ini yang menarik. Tempo lalu saya waktu di Singapura, Om, ada beberapa mau akuisisi perusahaan juga. Kita sudah meeting nih, ada JP Morgan, ada Credit Suisse, ada Goldman Sachs, dan tahu-tahu mereka sudah melakukan akuisisi duluan. Kita ketinggalan, otomatis kita nyangkut juga dong di atas. Waduh. Ya kurang lebih mirip lah sama retail, cuman biasanya institusional kalau main ya agak serem juga. Seremnya karena size-nya sama-sama besar, terus apa yang kita lakukan itu cukup untuk bisa membuat saham tersebut bergejolak. Kalau kita pun nggak ada benteng yang kuat pun juga sama, kita kehantam juga ujung-ujungnya. Oke, oke. Sekarang pertanyaan yang mungkin million dollar question ya dari teman-teman ya. 5 saham yang harus dimiliki oleh investor retail supaya mereka bisa merasa seperti seorang fund manager kelas dunia. 5 saham, wow. Ini million dollar question ya. Kalau misalkan udahlah pegang saham ini, kamu udah feel like big investor deh atau big fund manager deh. Kalau big fund manager, big investor ya kita harus berinvestasi di Amerika. Enggak lah. Di IDX. Saham apa? Saham apa nih yang harus ada di saham yang wajib ada di porto investor Indonesia? Tadi ya untuk jangka waktu misalkan di atas 1 tahun. Kalau saya pribadi sih, kalau dalam waktu 1 tahun ke atas lebih banyak ke ke banking. Karena banking ini hampir salah satu sektor yang hampir tidak memiliki siklus, meskipun slow but sure, tapi nyampe. Daripada hari ini arah, besoknya lagi jeblok, kan gitu. Kayak mining memang keren sih, tapi itu tidak bisa kita simpan lama. Itu hanya momentum. Sama kayak properti, sama kayak konstruksi, tergantung momen project yang hari ini lagi hype apa, yang dikerjakan pemerintah itu juga seperti apa, kebijakan pemerintah mendukung kepada bisnis apa, itu yang nanti sektor yang jalan, kurang lebih seperti itu. Cuma kalau banking kan kurang lebih hanya mengandalkan suku bunga, dan itu pun nggak terlalu signifikan. Karena kalau kita tarik mundur 10 tahun, korektif dikit, naik lagi, korektif dikit, naik lagi. Let's say kita lihat kejadian kemarin, COVID-19 itu ya. Itu pun penurunannya juga nggak terlalu dalam. Kalau di Indonesia ya bisa lah kalau ambil BCA, BRI, BNI, BMRI, BTN, kayak gitu sih Om. Oke, jadi saham-saham perbankan itu wajib dimiliki ya oleh teman-teman ya. Oke, terus saham apa lagi Mas yang wajib dimiliki? Jadi kan kalau
kalau kalau dibilang kan ada istilahnya tuh ada saham yang core stock, growth stock seperti itu kan. Nah, core Ya, stocknya tuh apa aja? Yang harus ada core stock yang buat diinvestasi itu apa aja? kalau core stock, nah ini tadi investasi itu tidak bisa semerta-merta beli terus kita diam, enggak. Investasi itu kita juga harus update soal informasi, harus lincah juga, harus gampang, kita cepat movement karena pergerakan pasar itu kan cukup dinamis dan cukup cepat juga kalau kita akan dilema sebuah saham bahkan mendewakan saham ya kita yang rugi sendiri. Ya itu tadi kalau saya misalkan hari ini mulai bangkit lagi ya karena kalau dari pensiun fund ke BUMN ya kebanyakan menopang BUMN dari BUMN untuk BUMN biasanya seperti itu. Kalau di aset manajemen ya itu tergantung kontrak sama emiten kebanyakan, tapi enggak, kadang-kadang lihat dari foreign flow asing seperti apa itu nanti bisa dijadikan momentum. Untuk saat ini ya mungkin mining untuk saat ini ya. Masih ada Terus yang potensi ya? kedua, kalaupun hari ini kurang kelihatan bagus, memang hari ini ya kita juga mengalami sideways, volumenya pun turun. Nah, kondisi global pun juga kurang bagus. Kebanyakan manajer investasi melakukan aset allocation-nya di obligasi, di fixed income. Kenapa? Karena biasanya fixed income itu ketika kondisi ekonomi global atau domestik kurang bagus, fixed income itu overweight. Sementara kalau kondisi ekonomi kita lagi sehat, lagi bagus, globalnya mendukung, malah fixed income kita downgrade, mulai reduce pelan-pelan. Nah, tidak menuntut kemungkinan foreign flow masuk ke tanah air itu biasanya nggak langsung lewat IHSG, nggak langsung lewat saham. Biasanya perlahan dia masuk ke obligasi dulu. Setelah obligasi tutup, tuntas, baru mereka mulai rebalancing ke saham. Oke, menarik, menarik. Nah, saat ini kalau dilihat dari apa namanya alokasi aset sendiri, investor asing dan juga investor besar ini masih fokus di obligasi, Mas. Ya, untuk saat ini lebih fokus di obligasi dan di saham cuma 10-20%. Karena itu juga ngelihat minat investor asingnya seperti apa sih. Karena meskipun kita ngerasa size kita sudah besar, kita pun masih tetap ngelihat asing ini seperti apa prospeknya terhadap Indonesia. Tetap kita kalah juga sama asing. Bukan kita sok-sokan, oh ya udahlah nggak usah asing-asingan. Kalau kita tanpa asing, IHSG bukan nggak kurang seksi lah, kurang bumbu gitu ya. Kenapa? Asing bisa dalam tas yang jauh lebih besar, bisa melakukan pembelian dengan kapan aja dan berbagai strategi sehingga IHSG mulai ada pergerakan yang cukup bagus. Sementara kalau kita mengandalkan internal investor lokal domestik, sampai sekuat apa sih kita sampai menopang IHSG? Itu kan yang jadi problem. Terus yang kedua, bertahan berapa lama? Sementara kebanyakan investor kita retail itu pun juga nggak mungkin beli sekarang jual tahun depan atau 2 tahun lagi, rata-rata hit and run semua, dan itu pun yang jadi kurang menarik hari ini IHSG. Oke, nah ini juga mungkin dikaitkan juga dengan behavior tadi ya, karena kan investor-investor asing juga cenderung untuk membeli saham atau hold saham memang yang kita bilang sebagai heavyweight-nya IHSG gitu ya. Jadi merah hijaunya IHSG tergantung dari saham-saham tersebut gitu. Sedangkan kalau ya investor retail juga mungkin carinya saham-saham yang cheap and cheerful. Naik 1000% pun nggak punya contribution weight yang signifikan terhadap IHSG sendiri gitu kan. Nah ini yang mungkin ini. Nah kalau diperhatikan nih Mas, ini kan beberapa beberapa bulan terakhir atau semester terakhir kan perdagangan di bursa cenderung
kalau boleh dibilang value-nya nggak besar lagi ya, nggak besar seperti pada saat-saat pandemi atau pada saat-saat recovery setelah pandemi atau tahun 2001 2002 deh. 2001 deh. 2001 Ya, 2002 2003 ini kan agak sedikit slow. Padahal kalau kita lihat penambahan dari jumlah investor retail sendiri itu cukup besar gitu loh. Nah, apakah ini terjadi karena faktor apa nih Mas? Karena misalnya investor retailnya banyak yang nyangkut, kemudian nggak ada lagi yang masuk ke bursa, atau yang tadinya berani trading saham jadi nggak berani lagi karena udah nggak punya waktu gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah karena memang asing membatasi diri untuk masuk ke equity market gitu, atau mungkin juga pensiun fund lokal BUMN juga ada pembatasan gitu, dalam arti udahlah kita juga sama deh, jangan juga masuk ke equity dulu, kita masih fokus di fixed income dulu, seperti itu, atau kombinasi dari tiga-tiganya. makanya market ini kok agak-agak sedikit nggak bergairah. Bahkan beberapa teman-teman kemarin ada yang bilang, coba dong Om, katanya, bikin petisi minta OJK untuk bursa untuk kembali ke jam 3 aja deh, katanya. Sampai jam 4 juga trading kan cuma 7 triliun gitu kan. ya, ya. Eh, yang pertama, hari ini adalah tahun politik, tahun panas, di mana with para fund manager atau asing pun juga wait and see kan. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu kebijakan capres cawapres untuk Indonesia ke depan itu seperti apa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa investor transaksi kita turun? Yang pertama, melihat dari sisi likuiditas, Om. Likuiditas kita itu sangat rendah, dan saya berharap someday itu nyampe balik lagi lah ke ini ya, 30% ARB simetris. Kenapa? Ya menurut asing itu cukup menambah likuiditas. Kenapa demikian? Karena pengalaman saya buang 2 triliun, buang 8 triliun, 2 triliun dalam kurun waktu 6 bulan, itu kondisi saat IHSG ARB simetrisnya kebuka 30%. Nah, bagaimana dengan 15%? Saya butuh berapa lama lagi untuk buang barang? Di OJK sendiri pun kita juga dilarang melakukan open position dengan jumlah yang besar atau penjualan dengan jumlah yang besar, sehingga membuat saham-saham tersebut bergejolak terlalu signifikan, kan seperti itu, Om. Itu yang membatasi asing. Kenapa? Salah satunya ya, kenapa agak menahan diri di Indonesia. Nah, terus yang kedua yaitu tadi, karena tahun politik, selagi belum ditentukan cawapresnya siapa, karena Indonesia ini cukup lumayan tricky politiknya. Yang kalau kita lihat tahun kemarin kan 5 menit yang sudah digadang-gadang itu pun bisa manuver, dan itu hari ini sangat dijaga sama asing. Selagi belum ketok palu, mereka belum berani melakukan akumulasi di Indonesia secara besar-besaran. Nah, karena nanti kan capres cawapres itu menentukan visi misi yang akan datang. Ya, sektor apa yang akan bergerak, sektor apa yang akan dikurangi gitu kan, tergantung juga pilihan saham ya. Kayak sekarang misalnya tiba-tiba ada wacana misalnya pembatasan mobil BBM, it's not good gitu loh. Untuk beberapa nanti kan mungkin nikel naik ya kan, listrik juga belum mulai seksi lagi, kendaraan AC juga mungkin akan transisi dari mobil bensin ke listrik. Oke. Nah ini Mas Ade, yang terakhir mungkin ya. Sebenarnya kalau kayak kalau kayak fund manager gitu ya, fund manager itu, atau misalkan kayak contoh pensiun fund lah kayak Mas Ade gini, itu memperhatikan nggak sih tanda-tanda kayak bandarmologi, misalnya saham apa lagi diakumulasi sama apa gitu. Apakah itu misalnya kayak gini, sekarang kita nggak usah ngomongin saham-saham gorengan lah ya,
kita ngomongin saham-saham yang kapitalisasi besar ya, kayak BCA, BRI, Bank Mandiri, seperti itu. Apakah misalnya memperhatikan hal misalkan, oh BK lagi akumulasi nih, oh si kredit CS, Credit Suisse lagi mendistribusikan saham ini. Apakah itu juga menjadi faktor yang membuat pertimbangan fund manager atau pension fund untuk melakukan pengurangan atau penambahan porsi saham di satu emiten tertentu? Nah, ini kalau di pension fund itu enggak melihat seperti itu. Terus kalau di asset management itu ada juga yang melihat, ada juga yang enggak. Soalnya biasanya tetap kalau melihat secara brokerage itu jarang biasanya, tapi lebih ke papan transaksi aja kan. Oh, kalau antriannya rame ya lumayan lah, nanti kita bisa nyelip-nyelip, atau bahkan kita yang mau create supaya antrian itu kelihatan rame. Oh, keceplosan. Ya, kalau secara garis besar jarang kita melihat let's say sekuritas apa lagi akumulasi, enggak. Tapi biasanya kalau institusional karena rata-rata pakai Bloomberg or Thomson Reuters, biasanya dia lihat, oh hari ini stakeholdernya mana aja, terus net volumenya berapa, biasanya sih seperti itu. Soalnya kadang-kadang kalau pakai broker itu pun kita nggak bisa gunakan acuan, karena kita menggunakan long term investment. Kan broker itu kan cuma nanya lewatan aja nih, tapi yang kelihatan jelas nanti ya di ini stakeholdernya siapa. Soalnya kan kalau di institusional itu sendiri bisa aja beli lewat JP Morgan, keluar lewat Morgan Stanley. Kan kayak tahun 2017 Morgan Stanley itu nggak pernah melakukan pembelian saham dengan jumlah besar, tapi tahu-tahu begitu ISG bearish, penjualan terbesar itu rata-rata dari Morgan Stanley. Oke.